Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Intan Permatasari dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang isu jaminan kesehatan nasional dalam tugas manajemen informasi rumah sakit. Di sini saya mengambil isu dari Kawal JKN, Kemenkes bersama KPK dan BPJS Kesehatan cegah kecurangan atau juga bisa disebut fraud dalam JKN. Bisa kita lihat pada Jakarta 7 September 2018, program Jaminan Kesehatan Nasional atau yang juga bisa disebut JKN yang telah memasuki tahun kelima penyelenggaraan diakui banyak pihak telah berhasil memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dalam rangka mengawal keberhasilan program tersebut, Kementerian Kesehatan RI, Komisi Pemberantasan Korupsi atau juga KPK, dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau juga bisa disebut BPJS Kesehatan bersepakat untuk menyempurnakan sistem asuransi kesehatan nasional tersebut. Salah satunya dengan melakukan upaya pencegahan kecurangan atau juga bisa disebut fraud. Lebih kurang setahun setelah lahirnya Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2015 tentang pencegahan kecurangan atau juga bisa disebut fraud dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan pada sistem jaminan sosial nasional, Kemenkes, KPK, dan BPJS Kesehatan melakukan studi banding terkait pencegahan fraud dalam sistem jaminan kesehatan di Amerika Serikat. Pembelajaran yang didapat ditindaklanjuti dengan ditandatanganinya surat keputusan bersama atau juga bisa disebut SKB tentang tim bersama penanganan kecurangan JKN yang ditandatangani Menteri Kesehatan RI, Mila Farid Moelek, Ketua KPK RI, Agus Raharjo, dan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fahmi Idris, pada 19 Juli 2017. Dalam SKB tersebut dibentuk 3 kelompok kerja, yakni pencegahan, deteksi, dan penyelesaian kecurangan dalam JKN. Deputi Bidang Pencegahan KPK, Dr. Pahala Nainggolan, menyatakan bahwa saat ini telah disusun draft pedoman pencegahan, deteksi, dan penyelesaian kecurangan dalam JKN. Pahala menyatakan bahwa implementasi penyelesaian akan mengalami penyesuaian sehingga kemungkinan baru dapat dilaksanakan pada tahun mendatang. KPK telah membuat stratifikasi dan kualifikasinya, meliputi administratif pada perdata atau pidana. Inspektur Jenderal Kemenkes RI, Dr. Oscar Primadi MPH, menyatakan bahwa hal ini merupakan upaya bersama untuk mendukung keberhasilan JKN. Lebih jauh lagi, Oscar mengharapkan agar pedoman yang disusun tidak serta-merta dilihat sebagai hukuman, namun perlu dipandang sebagai perlindungan bagi seluruh pihak agar memahami definisi dan bagaimana mencegah agar tidak terjadi fraud atau kecurangan dalam JKN. Tindakan kecurangan dalam asuransi sosial JKN atau yang disebut fraud secara prinsip harus memiliki 4 elemen, yaitu terdapat unsur kesengajaan tidak sesuai dengan ketentuan, mendatangkan keuntungan, dan merugikan pihak tertentu. Di dalam pedoman tersebut dinyatakan terhadap 7 potensi pelaku fraud, meliputi peserta JKN itu sendiri. Fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga medis atau kesehatan, petugas BPJS Kesehatan, penyedia obat dan alat kesehatan, pemberi kerja atau perusahaan, dan pemangku kepentingan lainnya. Deputi Direksi Bidang Jaminan Pembiayaan Pelayanan Rujukan BPJS Kesehatan, Budi Muhammad Arif, selaku Ketua Pokja Deteksi, menyatakan bahwa kegiatan pengumpulan data dan deteksi merupakan tugas dan fungsi yang telah dijalankan sehari-hari, yang memanfaatkan data utilization, review, analisis data klaim, pengaduan masyarakat, kajian tim pencegahan, dan hasil audit. Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemenkes. Terima kasih untuk adanya waktu menjelaskan. Bila ada tutur kata saya yang kurang berkenan atau kurang enak didengar, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.